terkasih dalam Tuhan, datanglah beribadah kepada Tuhan dan yakinilah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas setiap kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini Kau masih memberi kami kesempatan untuk dapat bersama-sama beribadah dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang tolong berikan kami hati, agar apapun yang kami dengarkan, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa, amin. Tiba saatnya bagi kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita pujikan Nothing Gonna Stop Us Now. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. I will sing of your love for me. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. I'll praise you forever. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising.
hanya bagi Tuhan. Keluaran 14 ayat 14 mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Teman-teman, terkadang di masa-masa seperti ini kita lupa, kita suka mengontrol hidup kita. Padahal Tuhan bilang, be still, Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pikiran kita, tapi dengan Tuhan. Sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kepada Pendeta Sahala, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita kembali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dan mendengarkan firman-Nya. Mari saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan dan pendengaran firman pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus Tuhan, untuk kami boleh memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu Remember the Others. Dan diambil dari surat Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat saudara sekalian.
Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita yaitu Remember the Others. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang berkata, don't forget me, remember me. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan kali ini adalah forget me, remember others. Saudara dikasihi Tuhan, dalam masa pandemik COVID-19 ini, saudara, banyak orang yang mempunyai sikap seperti ini, saudara. Sikap yang pertama yaitu sikap yang egois, saudara. Sikap yang kedua adalah sikap yang altruis. Sikap altruis adalah sikap yang mempedulikan, memperhatikan, dan mementingkan orang lain. Dan orang ini adalah orang yang bisa empati, simpati, dan berbagi kepada orang lain di dalam keberadaan, kesusahan, dan penderitaan orang lain. Tetapi sikap yang egois adalah sikap yang mengasihani diri, saudara. Yaitu sikap yang selalu ingin orang lain itu memperhatikan dia. Dia ingin orang lain melihat dirinya, orang lain memberikan perhatian, orang lain mempedulikan dia, orang lain mengutamakan dia. Saudara, ini adalah orang yang egois, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau semua orang bersifat dan bersikap egois, maka akan terjadi seperti ini, saudara. Yaitu egosentris, bersifat menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Menganggap diri harus diutamakan daripada orang lain. Meminta orang lain memperhatikan. Kalau semua orang seperti itu, saudara, saudara bisa melihat dalam slide ini, saudara. Saudara bisa memperhatikan semua orang berdiam, menunggu agar orang lain itu memberikan kepedulian, memberikan keperhatian kepada dirinya. Sehingga semuanya akhirnya tidak ada yang bergerak, tidak ada yang aktif untuk menunjukkan itu. Dan semua fasib menunggu. Dan akhirnya seperti itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah demikian seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang sudah menerima kasih Kristus, seharusnya kita mempunyai sikap yang altruis, yaitu sikap yang memperhatikan, sikap yang mempedulikan dan mengutamakan orang lain. Dan kita punya inisiatif untuk bisa memperhatikan orang lain dan bukan meminta atau menuntut orang lain untuk memperhatikan dan mengutamakan kita. Saudara lihat di dalam slide berikut, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana orang itu memberikan perhatian kepada yang lain dan bukan meminta orang lain memberikan perhatian kepadanya. Saudara, inilah yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Kristus. Dan inilah yang diinginkan oleh Paulus, saudara, yang menyatakan kasih Kristus kepada orang lain, saudara. Dia dalam kondisi susah, kondisi menderita oleh karena dipenjarakan, saudara. Tetapi dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, dikatakan bahwa Paulus dalam kondisi yang demikian, dia mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Saudara, dia mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur atas apa, saudara? Dia mengucap syukur dikatakan setiap kali mengingat kamu. Saudara, mengingat siapa, saudara? Yaitu mengingat orang-orang lain yang pernah dia layani, saudara. Dikatakan dia mengingat bukannya sekali, tetapi kata setiap kali itu menunjukkan dia selalu mengingat, saudara. Dan setiap itu dia ingat, dia selalu bersyukur. Saudara, Paulus menunjukkan satu sikap yang tidak mengasihani diri. Walaupun sikon yang dia hadapi adalah susah, sikon yang dihadapi adalah menderita, dia dipenjarakan, saudara.
tetapi dia tidak mengasihani diri. Tetapi dia belajar untuk menunjukkan kepedulian dan kasih dengan satu ungkapan syukur dengan melihat keberadaan orang lain yang dia kasihi. Saudara, dia bukan hanya mengingat saudara, tetapi dia dikatakan di ayat keempat, yaitu berdoa untuk mereka saudara. Dan kata itu dikatakan, aku setiap kali berdoa, aku selalu berdoa. Sekali lagi saudara, ini menunjukkan bahwa perhatian dia, kepedulian dia itu bukan sekali-sekali, tetapi always, selalu saudara. Dan itu dilakukan bukan di dalam satu sikap yang bersungut-sungut atau susah hati atau terpaksa saudara. Tetapi dia lakukan dengan sikap yang sukacita saudara. Dia bersukacita untuk berdoa bagi mereka yang pernah dia layani. Yang mungkin kondisinya dalam kondisi yang sulit, kondisi yang susah di dalam iman yang mereka percayai. Di mana ada orang-orang yang masih mengejek mereka, ada orang-orang yang masih menghina mereka, yang melakukan satu penganiayaan, membuat mereka akhirnya susah dan menderita. Mereka diintimidasi. Saudara, bagi Paulus, mereka lebih penting dibanding dengan penderitaan dia. Walaupun sebenarnya saudara, dibanding penderitaan mereka dengan Paulus, Paulus lebih menderita. Kenapa saudara? Karena Paulus di dalam penjara, sesungguhnya dia sedang menantikan saat-saat di mana dia akan dieksekusi mati, saudara. Bukankah itu membuat dia seharusnya punya alasan untuk mengatakan, aku tidak bisa memperhatikan kalian. Aku tidak bisa menaruh kepedulian kepada sekalian. Karena aku pun perlu diperhatikan, aku pun perlu dipedulikan. Kenapa? Karena aku sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Aku akan dipenggal kepala dan aku akan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Paulus mempunyai kesempatan untuk mengatakan hal itu kepada mereka? Karena dia sudah banyak andil terhadap mereka. Memberitakan Injil kehidupan kepada mereka sehingga mereka menjadi orang yang hidup dalam Kristus, diselamatkan. Dan bahkan Paulus memperhatikan dan mempedulikan, memeliharakan kehidupan mereka. Bukankah Paulus punya andil dan punya hak untuk diperhatikan, dipedulikan dalam masa-masa akhir hidupnya, dalam penderitaan saat ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Paulus juga bisa mengatakan, kamulah yang seharusnya memperhatikan dan mempedulikan aku, dan bukan aku yang harus memperhatikan dan mempedulikan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Paulus tidak lakukan itu. Kenapa saudara? Karena dia ingat akan hubungan relasinya dengan mereka. Yaitu sejak dia datang ke sana, mereka mengalami satu persekutuan yang indah dalam berita Injil, saudara. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu berarti pada waktu Paulus menuliskan surat ini saudara. Paulus itu membayangkan atau mengingat kembali apa yang dia alami dalam persekutuan dengan mereka. Yaitu persekutuan pemberitaan Injil. Saudara, Paulus menuliskan surat itu sambil ingin menguatkan berita itu kepada mereka. Agar mereka tetap teguh dan kuat di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan. Karena iman kepada Kristus yang mereka miliki itu. Saudara, dia gunakan kesempatan itu untuk menggembalakan mereka. Untuk menguatkan mereka. Saudara, itulah yang Rasul Paulus lakukan. Dia tidak cengeng. Dia tidak minta dikasihani. Tetapi dia justru menunjukkan
kasih kepada orang lain. Dia menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan saudara? Apakah saudara menggunakan kesempatan dalam situasi kondisi pandemik COVID-19 ini? Kita tahu bahwa bukan hanya kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan oleh karena pandemi COVID-19 ini, saudara. Saudara, apa yang kita bisa lakukan untuk itu, saudara? Saudara, ada hal yang bisa kita lakukan untuk itu, saudara. Kita bisa lakukan seperti apa yang Paulus lakukan. Kita bisa menanyakan kepada mereka dengan gadget yang ada pada kita, dengan aplikasi yang ada pada kita. Oleh karena kita sedang masa social distancing, di mana kita tidak bisa berjumpa dan kita tidak bisa berdekat-dekatan dan kita tidak bisa berkumpul. Saudara, melalui gadget dengan aplikasi WA atau Zoom atau apalah yang ada pada kita, saudara. Kita gunakan untuk menanyakan, how are you? Bagaimana kabarmu? Saudara, kita bisa gunakan untuk say hello, saudara. Apa itu say hello, saudara? Yaitu kita bisa menanyakan, how are you? Yaitu apa kabarmu? Bagaimana kondisimu? Saudara, kita bisa menanyakan bukan hanya kondisi dia secara pribadi, tetapi juga menanyakan bagaimana kondisi anggota keluarganya. Apakah baik? Apakah sehat? Papa, mama, saudara-saudaranya. Dan begitu juga dengan kondisi perekonomian yang mereka alami. Apakah mereka dalam kondisi yang baik? Atau mereka sedang susah? Oleh karena usaha orang tua, dagang orang tua, karena masa pandemi COVID-19 ini, sepi, penghasilan menurun, dan bahkan ada juga di antara mereka yang orang tuanya harus di PHK, tidak memiliki pekerjaan lagi. Lalu bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Apa yang harus dimakan? Lalu mau beli pakai apa? Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mulai menanyakan, apakah semuanya itu baik? Everything alright? Saudara, kalau itu tidak, saudara, mari kita katakan kepadanya, aku ingin dengar apa yang kau alami. Kita nyatakan like to hear to from you, bukan dari orang lain. Kita ingin dengar sharing dia. Kita ingin mendapatkan cerita dari dia. Saudara, mungkin dia perlu mengeluarkan itu. Dan mungkin kau hanya mendengar saja. Dan itu membuat hati dia plong pada waktu engkau mendengarkannya, saudara. Dan kita bisa merespon. Kalau dari Zoom kita memberikan wajah mimik yang memberikan suatu empati, simpati. Kalau melalui WA kita pakai emotion kita yang kita bisa nyatakan bahwa kita bersama dengan dia dan kita berdoa dengan dia. Itu kita bisa nyatakan, saudara, dengan ekspresi daripada WA kita ada emotionnya. Kita pilih gambar yang tepat untuk menyatakan bahwa kita simpati, kita empati, kita ada bersama dengan dia. Saudara yang kasih Tuhan, tunjukkan kasih kita kepada dia. Tunjukkan bahwa kita ingin engkau dalam kondisi yang baik. Dan katakan, aku rindu kamu. Aku ingin menunjukkan kasih kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, kita juga bisa memberikan kepadanya share firman Tuhan yang dapat menguatkan dia, saudara. Di dalam pergumulannya yang kita dengar tadi, kita bisa berbagi apa yang kita dapat dari saat teduh kita. Dari Lexio Divina yang kita renungkan pada pagi ini firman Tuhan itu. Kita bisa menguatkan dia. Dan kita juga bisa mendoakan dia, saudara.
kita mendoakan dia, membawa dia kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan persoalan hidup yang dialami. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ini sangat menguatkan. Saudara, saya senang sekali saudara pada waktu saya membuka Facebook saya saudara. Lalu saya mendapatkan rekan di situ dan dia menyapa saya, "Apa kabar?" Lalu saya jawab, "Baik." Lalu dia katakan, "Apakah ada yang mau didoakan?" Oh saudara, betapa indahnya pernyataan itu saudara. Saudara, bagi saya itu sangat menguatkan saya. Saya langsung menulis dan mengatakan, "Doakan saya." Bla 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 bla. Saudara, lalu dia menjawab lagi, "Saya doakan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkatimu." Saudara, betapa indahnya kita memiliki rekan-rekan yang demikian. Dan kiranya kita menjadi rekan-rekan yang demikian kepada orang lain. Kepada sahabat kita, kepada teman kita. Yang memperhatikan, yang mempedulikan terlebih dahulu. Dengan menanyakan, "Apa kabar? Apakah ada yang bisa didoakan?" Saudara, ini bisa kita lakukan dalam masa-masa pandemi ini, saudara. Saudara, kita bisa juga melakukan untuk saling menolong. Kita bisa melakukannya dengan satu tindakan yang nyata, saudara. Dalam kapasitas kita, kita bisa berpikir apa kira-kira yang bisa aku lakukan untuk si A, si B, si C yang sedang mengalami ini, mengalami itu. Saudara, mari kita punya satu proyek. Baik itu secara pribadi maupun kita ajak rekan yang lain untuk bersama-sama menolong rekan kita yang mungkin perlu ditolong. Kita berbagi, saudara. Jadi bukan hanya sekedar say hello, how are you? Dan mendoakannya. Atau menasihatinya atau menguatkannya dengan firman. Tapi ada satu tindakan yang konkret. Yaitu menyatakan satu perbuatan kepadanya. Yang bisa dia rasakan, saudara. Setelah itulah yang Paulus lakukan, saudara. Paulus tidak memikirkan dirinya sendiri. Tetapi dia memikirkan orang lain. Dia mempedulikan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Dia tidak mengasihani dirinya, tetapi dia mengasihi orang lain. Walaupun kondisi yang dihadapi begitu sulit, dia akan menghadapi eksekusi mati. Dalam kondisi demikian, dia bisa lakukan satu tindakan mempedulikan, memperhatikan orang lain. Apa yang menyebabkan Paulus, saudara, sehingga dia berlaku seperti itu, saudara? Apa yang menggerakkan dia untuk berbuat itu, saudara? Saya ingin katakan, saudara, yaitu oleh karena kasih Tuhan yang sudah dia miliki. Itulah yang menguasai hati dan pikirannya. Itulah yang menggerakkan kaki dan tangannya untuk melakukan sesuatu. Walaupun di penjara, dengan apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Saudara, hal itu pun bisa kita lakukan. Walaupun kita dalam masa social distancing, kita tidak bisa berbuat langsung apa-apa kepada mereka. Kita tidak bisa melakukan tindakan yang langsung yang dapat kita kerjakan dan kita menjumpai saudara dan rekan kita yang dalam masa kesulitan dan penderitaan itu. Tetapi kita bisa dengan cara yang lain, saudara. Kalau kita ingin mendukung, memberikan makanan kepadanya, saudara, kita bisa lakukan dengan cara apa, saudara?
Saudara, kita bisa memesankan makanan secara online dan mengirimkan ke alamatnya, sehingga dia mendapatkan makanan yang diperlukan, saudara. Saudara, banyak hal sebenarnya yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Dan tidak ada alasan buat kita untuk katakan bahwa aku gak bisa lakukan karena distancing ini, saudara. Sehingga kita tidak bisa pergi ke sana untuk mengantar. Saudara, kita bisa lakukan tadi, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Tidak ada alasan buat kita untuk mengatakan tidak melakukan kepada orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lakukan sebagaimana Paulus lakukan. Biarkanlah itu menguasai hati dan pikiran kita ini, saudara. Saya yakin, saudara, tangan kita akan bergerak untuk melakukan sesuatu, menolong mereka. Dan kita bisa bantu mereka. Saudara, kiranya kasih Kristus menguasai hati dan pikiran kita untuk menggerakkan kita menunjukkan kasih, kepedulian kepada orang lain. Dan kita bisa berkata kepada diri kita, tunggu dulu, hai diriku, ada orang lain yang lebih membutuhkan, yang perlu untuk diperhatikan. Saudara dikasih Tuhan, mari saudara, kita lakukan seperti apa yang Paulus lakukan. Mendahulukan orang lain, mempedulikan orang lain, daripada diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus yang boleh menyatakan kasih Tuhan melalui dirinya dengan memperhatikan, mempedulikan orang lain. Walaupun dia sendiri sesungguhnya perlu diperhatikan, perlu dipedulikan karena dia dalam kondisi yang lebih sulit, lebih susah daripada orang lain. Tetapi dia boleh menyatakan bahwa orang lain itu lebih penting dan perlu didahului daripada diriku. Orang lain perlu dikasihi daripada diriku. Tuhan, terima kasih. Dalam masa COVID-19 ini Tuhan, tolong kami untuk dapat menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama kami. Biarlah kasih Tuhan yang sudah kami terima itu menguasai hati dan pikiran kami dan menggerakkan kami untuk peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, dengan semua orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Sahala yang telah menguraikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar, kita menjadi murid-murid Kristus yang setia, yang bertumbuh,
yang mengenal Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mencondongkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita harus siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau memohon belas kasihan dan kemurahan bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan. Tuhan tahu akan kesulitan ekonomi finansial mereka. Tuhan tahu akan kekhawatiran hati mereka. Mungkin pada saat ini mereka gentar, takut apa yang harus mereka peroleh esok hari. Namun Tuhan, kiranya di dalam keadaan mereka yang penuh dengan kegalauan, Tuhan hantarkan iman, hati yang sungguh-sungguh bersandar pada kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan, bukakan jalan keluar supaya sekalipun mereka berada di dalam keadaan yang terpuruk, mereka tidak pernah meninggalkan akan Engkau. Tuhan, cukupkan akan segala kebutuhan jasmani mereka. Karena kami yakin bahwa kalau Tuhan memelihara burung di udara, Tuhan menghiasi bunga di ladang, tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau untuk Tuhan juga memelihara teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di luar sana yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, mantapkan iman mereka. Inilah waktunya untuk mereka mencari akan Engkau, mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau di atas segalanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi keadaan keamanan bangsa kami di berbagai daerah di lockdown ya Tuhan. Kiranya ini tidak mempersulit keamanan dari bangsa kami, justru mentertibkan setiap kami masyarakat Indonesia untuk taat, untuk di rumah saja dan mengerjakan semua pekerjaan kami, studi kami, hal-hal yang bermanfaat dari rumah karena lockdown ini ya Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, ajarkan kami juga untuk selalu mengutamakan Engkau. Setiap pagi kami bangun membuka Alkitab, membaca, merenungkan akan kebenaran-Mu, dan kami bertumbuh melalui doa yang kami naikkan kepada Engkau. Tuhan, tolong agar kerohanian kami tidak menjadi surut, jiwa kami tidak menjadi layu, namun justru Tuhan, di dalam keadaan seperti ini kami selalu mengingat akan pencipta kami yang mengasihi kami. Oleh karena itu kami tetap mau setia kepada Engkau, selalu mencari wajah-Mu setiap hari dengan doa, dengan puji-pujian, dengan perenungan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan doa kami menurut waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami, inilah pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat hidup kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat puji syukur hanya kepada Allah saja. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan
nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Teman-teman, saya mengajak setiap kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita mengarahkan hati dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita di sepanjang hari ini. Mari bersama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang agung, kasih yang mulia, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan topangan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Happy Sunday guys. God bless you. Dah. Bye. Hatiku mengalir pujian.